Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Ulang sekali lagi. Shalom semuanya. Siapa yang sudah siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sebelum mulai, saya akan berikan sedikit pengumuman. Bulan depan kita akan mengadakan Kids Fair. Jadi siapkan semua ide-ide, konsep-konsep yang sudah tertampung selama setahun ini. Jadi tahun lalu kan sudah ada yang ikut panitia, mungkin ada ide-ide baru atau masukan-masukan yang baru. Jadi nanti boleh dituangkan. Kebetulan kepanitiaannya belum terbentuk. Jadi siapkan diri, siapa tahu tiba-tiba Bapak Gembala tunjuk ya. Entah itu nanti Ibu Sakila atau siapa, kita nggak tahu ya. Jadi nanti kita berdoa saja siapa yang Tuhan pilih. Oke, dan juga komsel seperti biasa nanti boleh menghubungi hari Rabu itu Pastor Doni di Maskot. Hari Kamis ada Pastor Ray dan juga komsel Maskot masih diadakan secara online. Betul Pastor Ray? Betul ya. Jumat ada 2 dari komsel, ini saya nggak tahu nih, masih Hillsdale kan? Komsel apa? Komsel City kan? Komsel Maskot. Iya, cakupannya luas ternyata. Dan juga komsel KMC, ada juga komsel internasional, multicultural oleh Pastor Fani hari Selasa, juga hari Sabtu kita ada community untuk youth. Jadi itu boleh hubungi juga Pastor Villa. Lalu hari Minggu ada beberapa ibadah, pagi ada CKI Jire start pukul 11 dan juga host pukul 2, lalu juga HOG masih secara online. Lalu juga kita tanggal 12 Agustus ada pelayanan Food Bank Ministry sekaligus juga pelayanan JKI Penuai Wolonggong. Untuk alamatnya boleh tanya Pastor Doni Tan, dan juga keikutsertaannya pelayanan apa, silakan hubungi Pastor Doni Tan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami semua Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu. Kami berikan hati kami, telinga kami, pikiran kami, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye.
Makasih Tuhan, kami tahu Engkau begitu baik bagi kami. Kami akan mengecap dan melihat kasih-Mu dan menceritakannya melalui hidup kami ya Bapa. Ini waktunya kami membawa persembahan yang lebih lagi bersemangat dari hati kami. Terima kasih Kau berkati puji-pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya Bapak Ibu, kita dari Senin sampai Sabtu sudah berlalu ya, pekerjaan aja yang ada di hari-hari kita. Tapi hari ini kita mau bersuka cita. Saya pengen semuanya ketika lagu dimainkan, semua keluar dari kursi, kita mau joget bareng-bareng ya. God.
kita mau setia dalam panggilan hidup kita ini kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa syafa'at. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan di dalam hari-hari ini Tuhan. Kami hari ini juga Tuhan boleh memuji meninggikan nama-Mu. Syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong di dalam setiap kehidupan kami, Allah yang selalu memimpin di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami juga mau lebih mendekatkan diri Tuhan. Kami juga lebih mau lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan membawa jiwa-jiwa baru kepada-Mu Bapa. Kami berdoa untuk rencana-rencana dari gereja kami, visi misi tahun ini Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang campur tangan Tuhan lewat visi misi yang kami kerjakan Tuhan. Untuk acara-acara juga Tuhan, Kids Fair dan Natal juga Tuhan. Kami minta pada jiwa-jiwa boleh datang Tuhan, jiwa-jiwa baru boleh Tuhan Kau kirimkan Tuhan. Kami juga boleh Tuhan mengajak jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, memberkati Tuhan pada saat ini pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu, memberkati jemaat-jemaat yang hadir saat ini juga Tuhan. Memberikan mereka jalan keluar, yang mereka yang membutuhkan pekerjaan Kau bukakan jalan, yang mereka membutuhkan visa kiranya Kau memberikan jalan keluar, yang mereka dalam sakit penyakit kiranya Kau yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Bapa, Engkaulah Tuhan sumber dari segalanya Tuhan. Di dalam Engkau saja kami mendapatkan Tuhan makanan kami, mendapat kekuatan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kota Australia Sydney, terutama kota tempat tinggal kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan akan government yang mengatur semua apa yang ada hukum-hukumnya di sini Tuhan, sehingga kami boleh dalam kota ini juga terberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan kota Sydney juga Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang lonely Tuhan, yang merasa kesepian Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka boleh menemukan Tuhan akan Engkau di dalam setiap apa yang dalam hidup mereka ya Bapa. Jamah Tuhan akan penduduk kota Sydney juga Tuhan, sehingga boleh mereka kembali kepada firman-Mu Tuhan. Kau memberi hati yang baru Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh menemukannya hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan dan campur tangan-Mu. Kami memberkati kota kelahiran kami Tuhan, negara kelahiran kami. Kami memberkati dari Sabang sampai Merauke, kiranya Tuhan campur tangan dari pemerintahan yang terendah sampai pemerintahan yang tertinggi, kiranya Engkau memberikan hikmat takut akan Engkau ya Bapa. Khususnya Tuhan untuk pemilihan presiden yang akan datang juga Tuhan, kami minta Tuhan orang yang tepat Tuhan, orang yang baik, orang yang mencintai Tuhan akan Engkau, orang yang mengasihi rakyat Tuhan. Kami minta orang yang tepat Tuhan daripada-Mu untuk dapat menduduki kepemimpinan itu ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan Indonesia dan Australia Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah rencana-rencana kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri Allah yang menyediakan Tuhan. Kau sendiri Allah yang menolong. Kau sendiri Allah yang menyembuhkan ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan angkat satu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Menolong hidupku.
kita mengalami tekanan-tekanan, ketika kita mengalami hal-hal yang menekan di dalam hidup kita, entah itu mungkin pekerjaan, entah itu sakit penyakit, entah itu keluarga, tapi ada mujizat di dalam bersyukur. Ketika kita menaikkan syukur, itu kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan rasa damai. Itu adalah suatu pertolongan daripada Tuhan, karena ada mujizat ketika bersyukur. Kita bersyukur kalau kita masih mendapat napas yang hidup, masih bisa boleh bernapas, masih boleh sehat. Itu adalah suatu mujizat di dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini juga menjadi penguatan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan saja yang mencari tempat perlindungan kita. Dan ketika kita merasakan kuat, merasakan iman kita teguh, kita tenang bersama Tuhan. Mari kita akan kembali pujian ini. Ada mujizat di dalam bersyukur. Membukakan telinga rohani kami sehingga kami dapat menangkap apa yang disampaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Tes. Shalom saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam memelihara kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya Tuhan Yesus sayang sama saudara. Saudara bisa bilang sama kiri kanannya, saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Saya bilang dong sama kiri kanannya. Bilang lagi, bangun bro, bangun. Ya jadi kita sama-sama tahu ya. Jadi memang jam-jam segini jam-jam yang berat ya. Jadi bangun bro, bangun gitu kan. Soalnya saya juga di situ ya terus terang kadang-kadang berat juga sih saya ngantuk sih. Terus terang ya. Tapi jangan tidur dulu saudara. Saya mengucapkan terima kasih pada Pastor Iwan, Pastor yang memberikan saya kesempatan kembali untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini setelah sekian purnama. Nggak tahu setelah berapa purnama saya ada di sini lagi punya saudara dari sini. Saya sih ada di situ, saya tidak terminggu dari situ. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan pada sore hari ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan khotbah saya itu dari beberapa minggu lalu. Cuman tadi malam waktu saya berdoa lagi, tiba-tiba berubah. Kaya banget ya. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama belajar nih bahwa tadi lagu tadi itu yang di refnya saya suka banget. Jadi imanku tetap teguh dalammu dan mujizat terjadi ya saudara. Nah, ya syukur-syukur kalau iman saudara tuh tetap teguh gitu loh. Imannya teguh banget. Jadi kalau iman teguh banget ya udah beres loh. Kita nggak usah dengar firman Tuhan, kita pulang ya.
Tapi seringkali ya kita nih berdoa nih di hati kita nih di sini ada iman nih. Benar ya? Tapi kadang-kadang di sini nih ragu-ragu. Benar saudara? Benar nggak? Apa cuma saya doang yang begitu? Oh mungkin cuma saya doang kali ya. Di sini udah hebat-hebat nih imannya nih, wah mantap deh. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya mau ajak saudara nih. Jadi kalau judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan tetap menjawab doa. Nah, kenapa? Kita nih seringkali kita berdoa, kita punya iman di sini, tapi seringkali nih pikiran kita nih, kita membuat iman kita ragu-ragu. Nah, pada sore hari ini khotbah saya adalah jawaban dari ragu-ragu saudara. Maka judul khotbah saya minggu ini adalah Tuhan tetap menjawab doa. Nah, saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita akan belajar sesuatu nih pada sore hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Minta tolong Chelsea, tolong tampilkan. Kita akan baca bersama-sama. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Ayat 1. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara, di sini dikatakan Allah membenarkan orang durhaka. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa Allah itu tuh adalah Allah yang kudus. Nah, tapi artinya tuh Allah tuh dia tuh konsisten, dia Allah yang kudus, dia tetap harus menghukum setiap dosa. Tetapi di sini dikatakan dia membenarkan orang durhaka. Nah, gimana sih bisa begini nih? Pasti ada dasarnya nih. Nah, di sini dikatakan maksudnya dimaksud dengan jadi Abraham ini di sini dibenarkan gitu. Nah, kita lihat, nanti kita mau belajar dari Abraham, apakah dia tuh benar-benar mempunyai iman yang teguh sehingga tuh dia sampai disebut bapak orang percaya. Nanti kita lihat ya, kita sama belajar ya. Nah, di sini tadi saya bilang Tuhan tuh sampai membenarkan orang durhaka. Apa dasarnya saudara? Nah, itu berarti dasarnya itu apa? Kayu salib. Nah, kalau saudara percaya dengan apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, itu membenarkan saudara, maka iman saudara itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, iman seperti apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Yaitu iman yang percaya tentang apa yang Allah katakan tentang anaknya. Yaitu apa? Allah berkata begini, aku berikan anakku datang ke dalam dunia ini. Nah, anakku nggak berdosa, anakku gantikan posisimu, anakku menjadi berdosa supaya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Nah, aku saudara berkata amin. Berarti saudara itu menyatakan iman saudara. Nah, iman saudara itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ini yang dinamakan kebenaran karena iman. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Nah, mari saya ajak saudara untuk kembali melihat nih kehidupan tentang Abraham. Tadi kan saya bilang, jadi Abraham itu kan dikatakan sebagai bapak orang percaya. Nah, kita lihat nih, benar kan nih imannya Abraham itu teguh banget gitu, sampai dikatakan sebagai bapak orang percaya. Kita buka ya, kita baca di Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8, nanti kita akan baca ayat 15 sampai dengan 19. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8, oke. Saya akan bacakan. Thank you Cilusi. Oke, ayat 1. Ketika Abraham ini belum jadi Abraham nih, masih Abram. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Jadi ini yang datang ke Abraham ini bukannya nabi gitu. Ini Tuhan yang datang nih. Tuhan di sini dikatakan Allah yang berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Nah, jadi Allah itu sendiri datang kepada Abraham, bukannya nabi, bukannya orang gitu loh. Nah, ini diingetin ya saudara ya. Jadi yang datang nih, yang ngomong itu Tuhan gitu, untuk Allah langsung. Nah,
Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Tuhan sama Abraham. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat yang ketujuh, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini janji Tuhan yang Abraham nih. Kita akan loncat ke ayat 15. Ayat 15 lah, oke. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, stop sampai di sini. Nah, saudara bisa lihat ya, responnya Abraham. Responnya Abraham waktu Tuhan bilang, janji Tuhan itu luar biasa. Dari dia akan dijadikan bapa banyak bangsa, dari dia akan lahir keturunan raja-raja. Nah, tapi pada akhirnya kita lihat Abraham tawa gitu loh. Jadi ini yang bukannya berarti Abraham gak punya iman, dia punya iman, tapi dia lihat deh, imannya ini ragu-ragu dengan dia tawa kayak gitu. Bayangin sudah, ini yang datang sama Abraham itu bukannya orang, bukannya ini Tuhan sendiri ngomong, tapi Abraham masih bisa tawa gitu, kayak gimana ya? Kalau saya bilang Jeffrey mungkin, Jeffrey Sakila, tahun ini kamu akan punya anak. Nah mungkin kalau saya ngomong gitu, boleh lah ditawain nggak apa-apa deh. Tapi ini yang datang sendiri Tuhan sendiri gitu ngomong sama Abraham, dan responnya kita nanti ketawa gitu loh. Nah, Abraham punya iman, tapi dia ragu-ragu. Nah, kita mau bandingkan nih, apa yang perjanjian baru tulis tentang Abraham. Kita buka di Roma 4 ayat 17 sampai dengan 22. Roma 4 ayat 17 sampai dengan 22. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ini siapa nih saudara? Ini pasti Abraham dong, benar ya? Nah, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, imannya di sini tulis, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak percaya. Di sini tulis loh. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Di sini ditulis lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, di ayat 19 nih ditulis imannya tidak menjadi lemah. Benar saudara demikian?
tadi kita baca ya di cerita aslinya di Kejadian, Abraham ketawa kan? Nah ini gimana nih? Ini kan kayak ada kontradiksi nih. Apakah ini kesalahan Alkitab? Nah apa yang terjadi sih? Nah dalam Perjanjian Baru dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Nah satu lagi nih perbandingan. Nah ini untuk Sarah ya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan 12. Maaf, agak banyak ayat sedikit. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi di sini tulis ya di Perjanjian Baru nih di Ibrani tulis karena ia karena dia memberikan janji itu setia, itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah kita mengatakan nih karena iman ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Di sini ditulis wow imannya tuh iman Sarah nih luar biasa saudara. Nah, kita lihat lagi nih, bener gak nih sebenarnya imannya Sarah ini luar biasa. Kita lihat lagi nih di versi aslinya. Kita jadi kita bolak-balik nih, janjian baru. Nah, kita lihat ya di cerita sesungguhnya itu di Kejadian 18 ayat 10 sampai dengan 15. Kejadian 18 ayat 10 sampai dengan 15. Ya, saya bacakan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kamar yang di belakang. Jadi Tuhan ngomong sama Abraham, Sarah nguping gitu loh di belakang. Nah, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Nah, ini saudara. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sarah tertawa dalam hatinya loh. Nah, tapi Tuhan tahu gitu kan? Tuhan kan tahu. Nah, mengapa? Saya lanjutkan lagi. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, ini Tuhan tahu. Mengapa Sarah tertawa dan berkata sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini Tuhan yang ngomong nih, ya kan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki. Ini Tuhan ngomong kayak gini. Nah, lalu Sarah menyangkal katanya, aku nggak ketawa Tuhan, aku tidak ketawa sebab dia takut sama Tuhan. Nah, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Jadi kita lihat ya, di sini Abraham dan Sarah nih dua-duanya ketawa gitu loh. Itu menunjukkan, ya mungkin saya nggak bilang dia nggak ada iman. Sama kayak kita juga sama nih. Nah, mungkin dalam seharian ini kita bukannya nggak ada iman, kita berdoa. Di sini kita ada iman. Tapi seringkali kita ragu-ragu. Tapi yang luar biasa di sini, saudara udah ngeliat ya cerita sesungguhnya tentang Abraham dan Sarah nih apa responnya kalau kita tawa. Jadi, nah ada apa sih? Kok di dalam Perjanjian Baru itu nggak ditulis tuh keraguan-raguannya dari Abraham dan Sarah nih. Nah, saudara, inilah yang dinamakan kebenaran karena iman. Amin saudara. Nah, dalam Roma 4 ayat 6 sampai dengan 8 Rasul Paulus ini berkata demikian. Seperti juga Roma 4 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi Rasul Paulus berkata demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, saudara. Jadi Daud ini ketika dia bermazmur, dia bisa melihat jauh ke depan, saudara. Ada sekumpulan orang-orang yang nantinya itu hidup. Orang-orang itu dibenarkan bukan karena perbuatannya. Sama seperti Abraham ini. Jadi kalau dilihat Abraham ini udah ragu-ragu kan. Tapi kita bisa lihat di Perjanjian Baru tuh keraguan-raguan Abraham itu gak diperhitungkan. Sama seperti kita. Jadi siapa nih maksud dengan orang-orang yang dibenarkan bukan karena berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan imannya? Itu saudara dan saya. Amin. Nah, pertanyaan saya nih, apakah kalau kita ragu-ragu itu
adalah dosa. Dosa gak sudah? Kalau ragu-ragu. Ayo dosa gak kalau ragu-ragu? Dosa saudara kalau ragu-ragu tuh sama juga gak percaya itu dosa. Tapi saya mau kasih tahu berita baiknya. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tuh udah gak, dosa kita itu udah gak diperhitungkan lagi. Amin. Nah, jadi ingat baik-baik ya saudara. Kalau saudara datang ini berdoa sama Tuhan dan di sini ini ada iman, tapi di sini ini ragu-ragu. Kita berdoa, Tuhan saya sakit, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Nah, sama sih seperti Abraham sama Sarah, mungkin kita juga nanya, Tuhan apakah tahun ini saya akan sukses gitu kan? Kita udah berdoa ya, Tuhan bilang yakin kamu sukses. Tapi tetap kalau kita lihat keadaan di sekeliling sekarang inflasi gede banget gitu ya, bunga mortgage naik, walaupun saya juga belum punya mortgage, tapi kena efeknya juga gitu kan. Jadi di mana-mana orang tahan untuk spend money, perekonomian lesu. Kita udah doa sama Tuhan, Tuhan tahun ini Tuhan saya serahkan, di awal tahun pasti kita kan berusaha berdoa ya Tuhan ya. Tuhan tahun 2023 percaya kalau akan memberkati kami luar biasa, kalau akan sertai kami. Tapi kenyataannya yang kita lihat, wow, seringkali itu bertentangan dengan apa yang kita doakan. Nah di sini mulai berpikir nih, bener gak ya Tuhan, bener gak ya Tuhan, bisa ya? Nah ini ragu-ragu. Nah jadi saya mau kasih tahu nih sama firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kita ini adalah gembala yang baik. Jadi jangan khawatir. Kalau Tuhan sendiri udah ngomong, kita mesti harus percaya gitu. Nah, satu lagi nih untuk perbandingan ya saudara. Saudara masih ingat gak cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun? Itu ada di Matius 9 ayat 20, kita nggak usah buka. Nah, jadi di situ kan perempuan itu kan ingat ya saudara ya, perempuan itu mendekati Tuhan Yesus tuh dari mana? Dari belakang kan. Dia dengan diam-diam dari belakang, terus dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus gitu kan. Nah, kenapa dia begitu tuh? Sebenarnya di perempuan ini tuh udah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Di hatinya tuh ada iman, udah tumbuh. Makanya dia berusaha untuk ngedeketin Tuhan Yesus untuk menjamah juga. Tapi dia ragu-ragu, dia nggak berani. Jadi dia masih ada keraguan dalam hatinya, sembuh gak ya? Semua oke lah, jamah aja deh. Kata sembuh. Nah ini beda sekali dengan, kita bandingin ya, beda sekali kalau sama kita compare dengan orang kusta yang datang kepada Yesus itu yang ada di Matius 8 ayat 2. Masih dibuka juga, saya akan ceritakan. Nah orang kusta itu waktu datang kepada Yesus beda sama perempuan ini. Orang kusta itu dengan yakin dia menghadang Yesus di depan, Tuhan stop, Tuhan lahirkan saya. Dia tuh yakin banget gitu loh. Nah pertanyaan saya nih, waktu Yesus dihampiri sama perempuan itu kan Tuhan Yesus tahu tuh ada kuasa yang keluar dari tubuhnya dan perempuan itu sembuh. Nah, pertanyaannya Tuhan Yesus berkata begini gak sama perempuan itu? Perempuan, kamu tuh kurang yakin gitu loh. Kamu tuh mesti seperti orang-orang yang buta itu loh, yang menghadang aku di depan dengan yakin, Tuhan sembuhkan saya, itu kan yakin banget kan. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa saudara. Dia gak ngomong seperti itu. Tuhan tetap sembuhin kok perempuan itu. Amin ya, bener ya. Dengan iman yang itu Tuhan tetap sembuhin. Nah inilah saudara, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi dia tuh mau turun ke level iman kita saudara. Jadi bahkan ditulis ya, ada kan kita punya iman sebiji sesawi aja, itu cukup dengan iman sebiji sesawi gitu. Kita akan punya iman, kita nggak usah punya iman yang gede-gede saudara, karena Tuhan juga tahu manusia itu ya kita semua kayak gini lah, makanya tapi cukup dengan iman yang kecil kalau Tuhan masih tetap dengar doa saudara. Nah nih tapi saya akan balik lagi di sini ditulis, tapi Abraham dan Sarah datang kepada mereka terus sebentar. Tapi Abraham dan Sarah yang datang kepada mereka adalah, jadi gini loh, saudara bisa bayangin lagi, tadi saya udah bilang ya, ini yang datang kepada Sarah tuh sama Abraham tuh Tuhan sendiri gitu loh. Beda kalau yang datang tuh saya gitu kan. Nah saudara,
Tapi karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan tuh nggak memperhitungkan keraguan-raguan Abraham dan Sarah. Karena di perjanjian baru nggak ditulis kan mereka itu ragu-ragu, enggak kan? Di perjanjian kita sama-sama baca di perjanjian baru itu keraguan-raguan mereka tuh nggak diperhitungkan. Nah, saudara, hari ini nih di tengah situasi yang seperti ini nih ya, saya percaya banyak orang Kristen tuh yang ya imannya ya lemah, ya kata lemah enggak, jadi cuma ragu-ragu lah. Nah, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu loh. Datanglah, tetap aja saudara datang kepada Tuhan seperti saudara apa adanya. Nggak apa-apa, it's okay. Saudara punya iman yang, jadi jangan sampai nanti orang bilang, oh nggak bisa, kamu tuh harus datang, kamu tuh harus punya iman yang besar dulu, baru kamu datang kepada Tuhan, Tuhan akan jawab doa kamu. Enggak, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti kita, dia bahkan mau turun ke level kita dan dia tetap akan menjawab doa kita. Nah saudara, sore ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Apakah saudara tahu makna dari perjamuan kudus itu? Kita sudah sering, kita tiap bulan di sini mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu adalah melambangkan Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, yang sudah untuk menebus, menggantikan kita. Dia yang nggak pernah berdosa, dia yang nggak pernah bersalah. Dia jadi berdosa, dia jadi terkutuk karena kita. Karena untuk menanggung, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi di sini kita lihat kalau kita percaya akan perkataan Tuhan, perkataan Allah itu anaknya datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, dia telah gantikan kita, dia yang berdosa, dia dijadikan berdosa. Kalau kita percaya, kita katakan amin. Berarti itu kita telah menyatakan iman kita dan kita akan dibenarkan oleh iman. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini selesai sampai di sini. Mungkin cepat sekali. Kita akan perjamuan kudus. Mari saya ajak rekan-rekan untuk ke depan, para singer membantu saya nyanyi satu lagu tadi telah.
dia nggak akan memperlakukan kita dengan peraturan kita. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus kita. Dia sudah gantikan posisi kita. Dia yang nggak mengenal salah, jalan dia nggak ada dosa, dan dia juga nggak mengenal dosa, tapi dia dijadikan berdosa, dia dijadikan terkutuk. Dan pada saat dia di kayu salib, Allah itu benar-benar memperlakukan dia sebagai orang yang berdosa. Dia tuh dihancurkan karena Allah itu tetap adalah Allah yang pegang prinsipnya. Dia Allah itu adalah yang kudus. Dia benci dosa, dia harus hukum semua dosa. Tapi karena kasih Tuhan, karena kasih Allah yang luar biasa sama kita, dia nggak hukumkan dosa itu dalam kepada kita, tapi dia hukumkan, dia timpakan semua itu dalam tubuh anaknya. Tuhan Yesus salib, dia hancur-hancuran sebenarnya. Kita bersyukur Tuhan Yesus telah membuat segala sesuatunya itu lebih mudah saat ini untuk kita, dan kita sadar itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk kita. Sore ini kita akan mengadakan sakramen jalan kudus. Sudah dapatkan semua. Kita siapkan roti tangkal. Kita mau angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Makan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dikatakan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sama-sama saudara. Kita lagi nanti. Syukur Bapa untuk kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami yang gak layak Tuhan, Kau layakkan Tuhan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan karena Engkau telah disalib Tuhan, maka Kau gak memperhitungkan lagi Tuhan segala kesalahan kami Tuhan, segala keraguan-keraguan kami Tuhan. Kami telah dibenarkan oleh karena iman Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan apapun yang kami doakan Tuhan, Kau pasti akan jawab doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan sekali lagi Tuhan, Kau telah mati di kayu salib Tuhan, dan pada hari ketiga Kau dibangkitkan Tuhan. Kau telah menang Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, karena Kau telah membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah bagi kami Tuhan. Terima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Akan percaya Tuhan mulai saat ini Tuhan,
kami nggak akan ragu-ragu lagi Tuhan. Percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami nggak sia-sia Tuhan. Kami tetap akan hidup berkemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan bawa kami Tuhan dalam kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk sore hari ini, dan ucap syukur kepada-Mu untuk berkat-berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kita teruskan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan tutup. Saya akan serahkan untuk yang persembahan. Kita akan persembahan dulu. Yuk, mari kita siapkan uang persembahan kita. Kita bisa melalui rekening sosial di Indonesia First Christian Fellowship. Nomornya tertera di sana. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan. Boleh Tuhan berkati, Tuhan jaga satu minggu ini Tuhan. Dan boleh kami kembali hari ini mengucap syukur, berdoa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah untuk memperluas pekerjaan-Mu di sini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang saudara untuk masih berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi untuk mengakhiri bagian kita. Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami selama ibadah sore hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir kami tahu ibadah ini singkat Tuhan, tapi biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, hamba-Mu terbatas, biarlah Roh Kudus tetap berbicara dan berkata-kata Tuhan dalam hati kami masing-masing. Dan pada saat ini kami telah selesai, kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di online maupun yang gak bisa mengikuti ibadah. Biarlah Kau berkati Tuhan, Kau lawat satu persatu menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kehidupan mereka Tuhan, Kau lawat berikan jalan keluar, berikan kekuatan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada Kau sertai Tuhan, dan biarlah Tuhan kami berdoa biarlah hati mereka yang menjadi tawar Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa mereka tetap berdoa menyatukan pengharapan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan kami berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus kami. Dan kami percaya Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Itu dasar pengharapan kami. Dan kami gak akan kecewa. Terima kasih untuk sore hari ini kami selesai. Saya akan saja sudah untuk angkat tangan sudah bersama-sama.
kita akan terima berkat dari Tuhan. Dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus sertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memasuki gerbangnya